Krek. Bagus bisa. Lumayan. Istirahat dulu, tunggu sebentar terus syuting. Kok ada kakek-kakek? Ah, Kamu tadi pas foto, di sampingmu ada kakek-kakek. Kamu sadar nggak? kakek. Nggak ada. Cuma kita berdua. Iya cuma kita berdua. Ada apa sih? Dia cuma kakek-kakek. Kok tiba-tiba gelap? Jizio, Ah. Siapa kamu? Tolong. Jangan dekat. Aku juga Jizio. Aku adalah kamu. Cuma aku 30 tahun lagi. Jangan pura-pura jadi hantu. Aku nggak takut sama kamu. Aku kasih tahu. 30 tahun ke depanmu sangat menyedihkan. Ini buku harianmu. Mencatat 30 tahun ke depan. Hal penting yang akan terjadi. Ambil ini. Satu hari cuma bisa buka satu halaman. Bisa nggak mengubah nasibmu? Tidak. Nasib kita tergantung kamu. Ngomong apa sih? Kamu siapa sebenarnya? Sudah bilang aku adalah kamu. Tolong. Mimpi buruk lagi. Ini bukan mimpi. Ini terlalu aneh. Buku harian ini dari mana? Jangan-jangan aku 30 tahun lagi. Kirim mimpi ke aku. Hari ini buat aku. Hari yang menyedihkan, saya dipecat oleh perusahaan. Lalu tahu kalau saya dikhianati. Istri juga mau cerai dengan saya, sehari saja. Saya kehilangan pekerjaan dan istri. Aduh. Ini terlalu menyedihkan. Ini saya? 5 Januari 2023. Bukan hari ini? Kenapa hanya hari ini yang dicatat? Satu hari hanya bisa membuka satu halaman. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini terlalu aneh. Bagaimana mungkin saya bisa sebegitu sialnya? Hari ini juga hari Minggu, tidak ada yang kerja. Siapa yang akan memecat saya? Ini pasti semacam trik penipuan baru. Kalau saya percaya ini, saya pasti bodoh. Halo Pak San. Ini Jizio. Ada kabar untukmu. Sekarang perusahaan sedang kesulitan. Setelah keputusan perusahaan, kamu di PHK. Besok tidak perlu datang kerja lagi. Apa? Pak San. Saya benar-benar dipecat. Ah. Kalau begitu, malam ini istri saya pasti akan cerai dengan saya. Aduh. Istri kamu pulang. Istri apa? Jangan bikin saya jijik. Anak kita Jia tidak ikut pulang bersamamu. Jajah di rumah orang tuamu. Hari ini tidak pulang. Istri aku mau bicara sesuatu. Jangan bicara dulu. Jangan-jangan kamu mau bilang, kita cerai saja. Saya sudah muak. Kamu memang mau cerai dengan saya. Kenapa bisa meramalkan ini lebih awal? Apa kamu punya pria lain di luar? Jizio, kamu menyelidiki aku. Aku tidak menyelidikimu. Aku juga baru tahu. Kamu bilang apa kamu? Baiklah, kalau kamu sudah tahu, maka aku akan bicara terus terang. Aku memang punya pria lain di luar. Dan sudah bersama lama. Dengan kamu yang pengecut seperti ini, hidup bersama selama beberapa tahun. Aku sudah muak. Orang yang aku temukan sekarang, nilainya puluhan juta. Jauh lebih baik daripada kamu. Kamu keterlaluan. Jangan baik, Russell. Besok kita urus perceraian. Anak perempuan ikut kamu rumah, ikut aku. Kamu pergi dari rumah ini. Benar-benar tidak tahu malu. Sekarang kamu bilang apa saja. Aku hanya ingin uang. Cepat kemas barang-barangmu. Dan pergi dari sini. Kamu. Sayang, aku sudah bicara terus terang dengan si pecundang itu. Kamu jemput aku di bawah rumahku. Wuke kamu lihat saja nanti. Ini buku harianmu. Mencatat 30 tahun ke depan. Peristiwa penting yang akan terjadi. Bisa mengubah takdirmu. Tidak takdir kita. Tergantung padamu. Mengubah takdir. Jia.
Ayah, Peluk, peluk, peluk. Ayo pergi. Ayah ibu, Zio Wuke kenapa tidak ikut bersama kamu? dia ada urusan. Sekarang kerja lancar kan? Semuanya baik-baik saja. Baguslah, baguslah. Oh ya, hari ini, kamu nggak perlu bawa Jaja pulang. Besok aku sama Bapak ajak cucu piknik. Kamu fokus kerja aja. Boleh juga. Kalau gitu gimana caranya? Kita naik bus. Tiketnya udah dipesen. Oke deh, piknik ya. Ada binatang-binatang lucu loh. Bapak ikut sama kita. Bapak besok nggak bisa. Bapak besok harus kerja. Besok sama kakek sama nenek. Main yang seru ya sayang. Beneran kayak yang ditulis di buku harian. Sehari aja kehilangan pekerjaan sama istri. Kayaknya aku 30 tahun lagi. Ngebayangin ngasih buku harian ke aku. Beneran terjadi. Itu sih ajaib banget. Buku harian. Benar tambah satu halaman lagi. Kalau kemarin, hari yang sial, maka hari ini adalah hidup aku. Hari yang paling putus asa. Orang tua aku sama anak perempuan aku di jalan piknik kecelakaan. Jatuh dari jembatan di Sui. Orang tua aku sama anak perempuan aku meninggal di tempat 6 Januari 2023. Bukan hari ini ya. Angkat telepon dong. Waktu genting malah nggak angkat. MA buka pintu. Udah keluar. Jembatan di Sui. Jembatan di Sui. Ini jalan menuju jembatan di Sui. Jalan satu-satunya. Aku pasti hentiin mereka. Datang. Gila lu. Mau mati ya? Zio, Ayah ibu. Zio, kenapa kamu? Cepat turun dari mobil. Mobil ini sebentar lagi akan mengalami kecelakaan. apa? Kamu kenapa sih? Kamu mau ngibulin aku ya? Mau mati apa? Dengerin aku mobil ini. Jangan lanjutin jalan. Kalian semua harus turun. Mobil ini. Sebentar lagi akan kecelakaan. Jatuh ke sungai di jembatan di Sui. Semua orang di mobil tidak ada yang selamat. Kamu ngomong apa sih? Gila ya kamu. Cepat turun dari sini. Nak, kamu gak apa-apakan. Mobil ini jalan dengan baik. Kok bisa kecelakaan? Aku serius. Mobil ini sebentar lagi kecelakaan. Aku kasih tahu ya. Kalau kamu masih bikin masalah, aku benar-benar akan telepon polisi. Benar. Gimana kamu bisa tahu mobil ini akan kecelakaan lebih awal? Kamu dewa apa? Si Aijo, kamu kenapa sih? Kamu kena apa? Aku kena apa? Percayalah. Cepat turun. Jangan buang-buang waktu. Telepon polisi. Orang ini benar-benar aneh. Aku gak peduli kamu kena apa. Cepat turun dari sini. Jangan ganggu urusan kami. Ayah ibu kita turun dulu. Zio, jangan nakut-nakutin kita. Kenapa sih? Bisa gak kalian? Jangan buang waktu semua orang. Keluarga kalian semua turun. Pagi-pagi begini. Ngomongin kecelakaan. Sial banget. Aku bisa melihat masa depan. Aku lihat mobil ini kecelakaan. Percayalah sama aku sekali aja. Diam, turun aja sialan. Ayah ibu kita turun dulu. Ayo pergi. Cepetan turun. Buka pintu turun. Cepetan pergi. Pagi-pagi gini. Buang waktu aja. Anak muda. Waktu lo ngutuk orang. Pikir-pikir dulu. Santai aja. Tolong turun semua. Mending ganti rute. Jangan lewat jembatan di Sui. Nanti kalian semua mati. Diam lo sialan. Percayalah sama aku sekali. Jangan lewat jembatan di Sui. Zio, lo kenapa sih? Gimana lo tahu mobil ini bakal kecelakaan di jembatan di Sui? Iya nih, gak masuk akal. Ramalan juga gak segitunya. Aku lagi banyak kejadian aneh. Belakangan ini, aku juga gak tahu gimana jelasinnya. Tapi aku bisa prediksi kejadian besar yang bakal terjadi. Aku mau ubah nasib. Lo ngomong apaan sih? Jangan-jangan lo stres kerja banget? Mending lo cuti 2 hari. Kita ke rumah sakit. Ngapain aku gak apa-apa kok, Bu? Ayah, aku mau piknik. Oke, kita gak naik mobil itu. Kita nebeng aja ya. Ok. Ayo jalan. Si bodoh tadi. Bener-bener bego banget. Kayaknya otaknya bermasalah. Iya bener banget. Dan masalahnya cukup besar. Sekilas terlihat seperti orang gila. Menurutku penampilannya tidak seperti orang sakit jiwa. Shifu, kita hampir sampai di jembatan di Sui. Bagaimana kalau kita ubah rute dan berputar sedikit? Apa yang kalian bicarakan? Si orang bodoh.
Asal ngomong beberapa kata, kalian langsung percaya. Kalau dia bilang kalian makan, I can marry. Apa kalian tidak? Makin lagi. Tapi bagaimana kalau yang dia katakan benar? Tidak ada kalau-kalau. Sekarang zaman apa lagi? Siapa yang percaya? Hal-hal aneh seperti itu. Aku tidak tahu apakah mereka mengubah rute. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Pasti tidak apa-apa. Kalau tidak hal sebesar ini, kita pasti sudah dapat beritanya. Semoga saja. Mungkin kehadiranku bisa mengganggu ritme waktu. Mungkin mereka sudah aman. Zio, kamu lebih baik fokus pada pekerjaanmu. Jangan terus memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Perhatian-perhatian. Ada kecelakaan parah di jembatan Disui. Sebuah bus terjatuh ke sungai. Zio, aku sudah memikirkannya. Kamu lebih baik menyerahkan diri. Aku menyerahkan diri untuk apa? Apa yang aku lakukan? Kamu bilang apa? Bagaimana kamu tahu bus itu akan kecelakaan di jembatan Disui? Apa kamu ada hubungannya dengan kejadian ini? Apa kamu terlibat aksi teroris? Ayah kamu mikir apa sih? Saya kan cuma fotografer. Masa ia ikut aksi teroris? Kalau kamu nggak ikut, jelasin dong. Kenapa kamu bisa tahu duluan kalau bus itu bakal kecelakaan? Dan tahu juga di jembatan Disui. Sedetail itu. Ini pasti kecelakaan yang disengaja. Dan kamu salah satu pelakunya. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Polisi yang bakal nyelidiki. Sampai anak sendiri aja nggak percaya. Nak, Mama percaya sama kamu. Terima kasih Mama. Kamu pasti bukan dalangnya. Kamu cuma yang tahu aja. Mama kamu juga nggak percaya sama aku ya? Gimana kita mau percaya sama kamu? Aku 30 tahun kemudian, nemu aku di mimpi malam-malam. Terus kasih aku buku harian. Di situ ditulis kalau bus itu bakal kecelakaan di jembatan Disui. Kecelakaan besar. Kalian percaya nggak? Mending kamu nyerah aja. Untung aja dapat buku harian itu. Nyumat Mama, Papa sama Jia-Jia. Ini bisa dibilang ngubah nasib ya. Banget dong. Cuma sayangnya nggak bisa ngehentiin. Satu bus itu dosa banget. Ini sebenarnya prinsip apa sih? Besok di buku harian. Apalagi yang bakal muncul ya? Wuke. Sepeda listrik kamu jago banget ya. Kamu ini gimana sih? Ini kan mantan suamimu. Yang nggak berguna itu. Kalian ngapain sih? Kami belum cerai kok. Serius. Belum cerai ya? Wah, makin seru nih. Kalian berdua nggak tahu malu ya? Siapa yang bilang kamu tidak tahu malu? Kamu cuma bisa menghasilkan beberapa ribu sebulan. Kamu pikir kamu hebat ya? Coba lihat dirimu sendiri. Sudah besar begini, masih naik motor tua setiap hari. Aku tidak tahu kenapa mau menikah dengan orang tidak berguna seperti kamu. Kamu benar-benar membuatku terkejut. Bisa membuatku melihat wajahmu yang menjijikan. Wajahku kenapa? Orang miskin. Selama ini, aku sudah muak denganmu. Anak kecil seperti kamu. Bisa pantas untuknya. Kamu cuma bisa menghasilkan sedikit uang sebulan. Belum seharga tas yang aku beli untuknya. Benar juga. Untung aku bertemu dengan kakak Yu. Membuatku tahu meskipun sama-sama manusia. Tapi antara satu dengan yang lain, jauh sekali bedanya. Sudah jangan bicara lagi. Melihatmu saja sudah muak. Kamu cuma mau bercerai kan? Cerai sekarang juga. Orang seperti kamu. Tidak usah dipertahankan. Baiklah, baiklah. Aku sudah menunggu kalimat ini. Bercerai sekarang juga kita pergi. Kantor catatan sipil. Kalau begitu, kita ketemu di kantor catatan sipil. Kamu naik motor tua itu. Pergi ke sana butuh beberapa jam. Untung ada kakak Yu. Di depan ada hotel. Mari kita ke sana dan hibur aku. Aku sudah tidak sabar menunggu kamu mengajar. Baiklah, kita ke sana dulu. Bersenang-senang. Sampai jumpa. Sungguh tidak tahu malu. Sungguh menjijikan. Andai saja aku punya uang, pasti akan kurus dengan baik. Pasangan anjing ini. Akta cerai. Aduh, jomblo lagi. Tapi wanita seperti ini, tidak ada yang layak dikenang. Untungnya hari ini aku menyelamatkan orang tua dan anak perempuan. Mengapa di buku harian, semua yang tercatat adalah hal buruk? Semoga Tuhan memberkatiku, bisa melalui buku harian ini, menyelesaikan balik dendam.
Semoga hari ini memberkatiku. Hidupku sangat menyedihkan. Hidup. Mengapa hidup orang lain? Ada begitu banyak kejutan. Berita online. Hari ini orang terkaya di Jinhai, di depan pintu Taman Jinhai, jatuh pingsan, diselamatkan oleh seorang kurir, dibawa ke rumah sakit, dan orang terkaya itu ternyata tidak punya keturunan, memberikan seluruh kekayaannya kepada kurir ini. Mewarisi. Mengapa aku tidak seberuntung itu? Nasib. Aduh, artinya menyelamatkan orang terkaya, bisa mewarisi seluruh kekayaannya. Taman Jinhai hari ini. Tunggu apa lagi? Pak, cepat ke Taman Jinhai. Masih pagi, orang terkaya mungkin belum muncul. Siapa sebenarnya orang terkaya itu? Sudahlah, tunggu saja pelan-pelan. Siapa yang pingsan dialah orang terkaya. Aku sekarang di pintu barat, sedang menuju pintu timur. Ya, segera sampai. Pintu timur kan satu pintu. Teman. Taman ini ada berapa pintu? 4 pintu ya. 4 apa? Ya 4 pintu, ini pintu barat. Di buku harian bilang di depan pintu. Gak bilang pintu mana. Peluang 1/4. Jangan sampai salah lagi ya. Katanya ada orang penting datang ke pintu timur. Orang-orang pada ke pintu timur. Ayo lihat orang pentingnya. Di pintu timur ada orang penting. Iya, aku juga mau lihat, ayo pergi. Pasti orang terkaya ada di pintu timur. Jangan sampai salah lagi. Beneran ada yang pingsan ya? Tapi ini petugas kebersihan. Ini bukan orang terkaya. Orang penting ada di pintu timur. Pasti orang terkaya ada di pintu timur. Gak peduli, aku mau ke pintu timur. Sudahlah, gak mau menolong. Nanti kena petir. Om. Panggil ambulans. Halo 120, aku di Taman Jinhai pintu barat. Ada orang pingsan, cepat-cepat. Halo, apakah Anda keluarga pasien? Aku bukan. Keluarganya mana? Sekarang kondisi pasien kritis. Siap operasi. Perlu bayar biaya. Gak tahu ini. Anda siapa sama pasien? Bisa hubungi keluarganya. Kalian rawat sebaik-baiknya. Aku bayar biayanya. Ini malah jadi begini. Orang terkaya nggak ketolong. Malah nolong petugas kebersihan dan bayarin biaya pengobatannya. Ya sudahlah. Mungkin nasibku. Nggak ada rezeki kaya. Aku di mana ya? Om akhirnya bangun. Anda siapa? Om, ini adalah penyelamat hidup Anda. Anda pingsan di taman. Pemuda ini yang menelepon 120, membawa Anda ke rumah sakit, bahkan membayar biaya pengobatan Anda. Dia menyelamatkan hidup Anda. Benar-benar. Maka saya harus berterima kasih kepada Anda. Tidak perlu. Ini adalah kewajiban saya. Anda seorang pekerja kebersihan, juga tidak mudah, tidak punya banyak uang. Nanti saat asuransi kesehatan Anda telah direimburse, Anda cukup kembalikan uang yang saya bayarkan untuk biaya pengobatan saja. Sebenarnya saya juga orang miskin. Anda mengira saya pekerja kebersihan. Anda memakai baju itu. Bukankah itu baju pekerja kebersihan? Pemuda, bisakah saya meminjam ponsel Anda untuk menelepon? Ya, tidak masalah ini. Apakah ini rumah sakit Jinhai? Halo, ini saya. Saya di rumah sakit Jinhai. Kalian segera datang.
Terima kasih ya. Telepon ke keluarga ya. Sungguh tidak mudah. Usia sudah tua. Masih bekerja sebagai pekerja kebersihan. Pingsan dan keluarga tidak ada di samping. Anda beruntung bertemu saya. Tapi, saya untuk menyelamatkan Anda. Saya rugi besar. Pemuda Anda orang baik. Tuhan menyuruh Anda bertemu saya. Ini adalah takdir. Apa yang Anda rugi untuk menyelamatkan saya? Saya akan ganti 1000 kali lipat. Sudahlah Pak, jangan bercanda. Seorang pekerja kebersihan, mau ganti apa sama saya? Tapi saya tidak apa-apa. Menyelamatkan Anda membuat saya senang. Nanti Anda akan tahu. Aku bilang sama kamu Paman, waktu itu aku lagi lari-lari. Ayah? Ya, Ayah, kenapa ayah? siapa sih ini semua? Hiu, kamu datang. Kamu nggak apa-apa kan? Aku hampir mati ketakutan. Sudah diselamatkan. Sudah aman, nggak apa-apa lagi. Paman ini anak kamu ya? Ayah, ini Ini penyelamatku. Tanpa dia, aku sudah mati. Dia juga yang bayarin biaya rumah sakitku. Oh. Terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Benar-benar terima kasih banyak. Tunggu. Aku agak bingung Paman. Bukan kamu tukang kebersihan ya? Apa-apaan ini? Aku bukan tukang kebersihan. Aku cuma olahraga di taman. Sebenarnya aku adalah direktur utama, orang terkaya di Jinhai, Song Hanjiang. Kamu orang terkaya di Jinhai. Betul. Aku nggak sengaja menyelamatkan orang terkaya. Kalau menurut catatan diari, apa dia mau menyerahkan harta bendanya ke aku? Anak muda, aku belum tanya. Kamu siapa namanya? Nama aku Lizzie. Bukan. Nama aku Jizio. Barusan aku janji kasih kamu kompensasi. Sekarang kamu mau kompensasi apa? Aku nggak tahu. Kalau gitu dengar baik-baik. Aku cuma punya satu anak perempuan. Tidak punya anak laki-laki. Dari hari ini, saya bersedia menerima kamu sebagai anak angkat Song Jiang. Dan mewarisi seluruh harta saya. Apa? Ayah, ini masalah besar. Jangan gegabah ya. Saya seumur hidup tidak pernah gegabah. Melihat orang juga tidak pernah salah lihat. Pemuda ini adalah yang selama ini saya cari. Ahli waris. Tekanan darah saya agak tinggi. Saya istirahat dulu. Ahli waris ini, saya sudah cari bertahun-tahun, tapi tidak pernah ketemu. Hari ini, adalah berkah dari Tuhan, memberikan saya calon terbaik. Bukan punya anak perempuan. Biarkan saja anak perempuanmu mewarisi. Hartamu kan sudah cukup. Saya tanya kamu sudah menikah. Saya baru saja bercerai kemarin. Hahaha, kebetulan anak perempuan saya juga masih single. Saya akan menikahkan anak perempuan saya denganmu. Maka kamu mewarisi harta. Sudah wajar. Ayah, ini bagaimana? Bisa langsung diputuskan. Menikah tidak bisa sembarangan. Hiu, percayalah pada penilaian saya. Saya tidak pernah salah menilai orang. Saya juga mengerti kamu. Tahu kamu suka yang seperti apa. Cocok dengan yang bagaimana. Tapi kita ini baru pertama kali bertemu. Jangan tapi-tapi lagi. Ji Xiaozhou. Bagaimana pendapatmu? Nona Siu juga masih single. Saya juga sudah pernah menikah. Dan punya anak perempuan beberapa tahun ini. Ini bukan masalah. Asal kamu masih single aja. Pernah menikah atau belum? Ada anak atau enggak itu gak penting. Masa kamu gak suka Hiu? Enggak. Saya Nona Siu. Cantik dan anggun. Cantik kayak bidadari. Saya cuma orang biasa aja. Saya takut gak cocok sama dia, nanti dia jijik sama saya. Masalah cinta itu harus ada chemistry di awal. Asal kamu suka Hiu aja. Hiu ya. Udah gitu aja. Saya udah mutusin. Jizio jadi penerus saya. Hari ini kalian bisa mulai pacaran. Besok langsung nikah. Perasaan bisa dibangun pelan-pelan. Oke. Kamu bilang apa itu yang benar. Selama ini, gak ada yang bisa ngegantiin keputusanmu. Tapi ingat, saya dari dulu gak pernah salah ambil keputusan. Jizio, kamu gak ada masalah kan? Oh, saya.
Oke, berarti setuju. Besok kalian langsung nikah. Ya udah, Karena kamu bakal nerusin harta saya. Hari ini hari pertama. Saya mau serahin dulu. Jinhai, hotel milik grup Song ke kamu. Aset lainnya pelan-pelan. Pak Song. Ini terlalu mendadak. Kemampuan saya terbatas. Saya takut gak bisa ngurusin. Tolong Pak Song pikir lagi. Dipertimbangkan dulu. Saya Song Zhang kalau jelakuin sesuatu. Langsung tancap gas. Kamu bosnya. Kalau gak bisa ngurusin, kamu bisa cari orang yang lebih ahli. Lagi pula ada Xiu yang bakal bantu kamu. Aku percaya sama kamu. Kamu juga harus percaya sama dirimu sendiri. Tapi Pak Song, Aku sudah mantap dengan keputusanku. Hotel Jinhai. Segera aku akan serah terima. ya sudah kalau begitu. Aku coba dulu tidak. Terima kasih Pak Song. Kamu buta yang gak punya mata. Hah? Oh, kamu si sampah. Kok kamu di sini? Aku juga mau tanya kok kamu di sini. Ini kan Hotel Jinhai. Hotel terbesar di Jinhai. Kamu si miskin. Uang hidup aja susah. Kamu kesini mau minta-minta ya? Atau mau melamar jadi cleaning service? Cara bicaramu kayak. Makan tai aja. Bisa ngomong yang bener gak? Baiklah kamu. Berani-beraninya kamu menghina aku. Kamu kayaknya nggak mau hidup lagi. Sekarang wajahmu ini. Setidaknya kamu kan ibu dari Jia. Kalau Jia lihat kamu kayak gini, pasti dia kecewa banget. Jangan mulutmu selalu menyebut-nyebut. Jia, pas ceraikan sudah. Dibilang Jia jadi tanggung jawabmu. Lagian, hidup itu buat diri sendiri. Yang lain itu omong kosong. Aku nggak ngerti, kenapa ada orang kayak kamu. Sekarang aku lihat kamu, benar-benar jijik. Cepat pergi dari sini. Jizio, kamu berhenti. Kamu menghina aku, lalu mau pergi begitu saja ya? Aku kasih Kamu kamu nyuka. gila ya lepasin aku. Kamu tunggu saja. Heyo. Gue di lobi hotel lo. Nemu lagi si pecundang itu. Cepetan kesini bantuin gue. Anak kecil. Berani-beraninya lo. Ke Jinhai Hotel. Yo. Akhirnya lo datang juga. Ih si pecundang. Dia gangguin gue terus ngatain gue. Lo harus bantuin gue ya. Tunang aja sayang. Hari ini gue bakal bikin dia nggak bisa pulang. Kalian berdua emang cocok ya. Lo tahu ini tempat apa? Jinhai Hotel kenapa? Terus lo tahu gue siapa? Siapa lo? Siapa lo ngapain ke gue? Kalau gitu gue kasih tahu. Gue ini General Manager Jinhai Hotel. Lumayan juga ya. Nah takut kan? Jinhai Hotel ini adalah satu-satunya hotel bintang 5 di Jinhai. Dan ini semua di bawah kendali Yu. Yu punya kekayaan puluhan juta. Sekarang lo tahu bedanya. Seberapa besar kan? Gue malas ngurusin kalian. Gue kesini buat urusan penting. Tolong jaga sikap kalian ya. Wah, urusan penting ya. Ngejar kerjaan ya. Jadi satpam. Atau cleaning service? Gue ngapain? Ada urusan sama lo? Yu lihat deh dia sombongnya. Gue enggak peduli dia ngelamar apa. Gue bakal usir dia. Jangan kejam amat. Gue punya kerjaan. Cocok banget buat lo. Aku baru-baru ini. Sayap mempelai anjing. Taruh di pintu. Orang asing datang dan hanya beberapa panggilan. Setelah melihat Anda saya pikir anjing ini tidak perlu membeli. Aku akan memberimu semua rantai di pintu. Bagaimana kalau kau membantuku? Ah, Kau ingin mati. Jizio, jangan tidak tahu apa-apa. Aku Yu ini membantumu. Dan saya pikir Anda sangat cocok. Aku akan membuat kalian tidak bisa tertawa. Apa yang kau katakan? Tidak bisa tertawa. Haha. Kalimat ini adalah yang paling lucu. Kau pikir siapa kau? Anda bahkan membeli sepatu seharga $100. Orang yang harus menggertakkan giginya. Apa yang kau pura-pura? Serigala Corbuzier. Anda seorang manajer umum, tidak pantas untuk mengatakan padaku. Cepat bawa kalian. Presiden Hotel Jinhai. Wang Kuanle panggil aku. apa yang kau cari, Wang? Aku tidak salah dengar. Kelas apa kamu? Wang Total APA ITU Cooking Dan Anjing. Bisakah kamu melihat? Kau tidak minum obat yang salah hari ini. Ini kalian. Kontrak transfer Grand Jinhai. Hari ini aku bertemu dengan Wang Kuanle. Datang untuk menyerahkan. Mulai hari ini aku pemilik Grand Jinhai. Hahaha. Kau akan menertawakanku. Jika kau bos. Lalu istrimu, bagaimana saya bisa? Jizio tampaknya bercerai. Dampaknya besar banget buat kamu ya. Kamu sampai mimpi pun mau jadi. Bos Jinhai Hotel udah datang. Kamu berani banget mikirnya.
Ini kontraknya. Kamu gak lihat ya? Ya udah aku lihat aja. Kontrak apaan sih? Wah beneran kontrak pengalihan. Direktur Jinhai Hotel. Jizio. Nggak bisa dipungkiri. Kontrak kamu ini. Palsunya mirip banget. Sampai stempelnya ada. Bisa aja Jizio, acting kamu ini. Sampai propertinya disiapin. Kalau aku nggak kenal banget sama kamu, aku bisa percaya tuh. Percaya atau nggak terserah kamu. Cepetan panggil Wang Kuanle. Suruh dia keluar. Kamu mulu nyebut-nyebut. Wang Quan Eli. Nama Wang Quan Eli. Bisa sembarangan disebut gitu? You jangan banyak bacot sama dia. Lagian dia udah ngerjain aku hari ini. Suruh dia keluar. Habisin dia. Dasar bocah. Hari ini aku bakal kasih kamu pelajaran. Wang Yu, aku ngasih tahu kamu. Jangan bikin masalah buat diri sendiri. Satpam. Ada apa Pak Wang? Bocah ini. Barusan nyuri stempel perusahaan. Ketangkep sama aku. Kalian tarik dia ke ruang satpam. Periksa baik-baik. Cek ada barang lain. Yang dicuri atau enggak. Siap Pak Wang. Hati-hati. Ini kan pemeriksaan. Pasti ada benturan-benturan. Kalau dia nggak kooperatif, memukulnya itu wajar. Saya mengerti Pak Wang. Coba sentuh saya. Saya benci sekali dengan sikapmu yang seperti beruang. Yuga. Suruh orang memukulinya dengan keras. Sekarang setiap kali melihatnya saya merasa mual. Ah, Kamu berani memukul saya. Mana dia? Berhenti. Pak Wang, Anda datang. Apa yang terjadi di sini? Baru saja saya menangkap seorang pencuri. Sedang menanganinya. Pencuri apa pencuri? Anda lihat tadi dia mencuri stempel hotel kita dan memalsukan sesuatu. Kontrak pengalihan. Bilangnya dia datang untuk bertemu Anda. Untuk proses Sarah Terima. Bahkan berani bilang bahwa Hotel Jinhai adalah miliknya. Oh iya, dia juga memukul saya. Apa? Jadi kamu Wang Kuanle tidak menyangka kita bertemu dengan cara seperti ini. Kamu diam saja. Nanti saya urus kamu. Kamu namanya Jizio. Ya betul. Kalian tahu siapa dia? Dia kan cuma pencuri yang suka memalsukan. Saya kenal dia. Dia ITU, orang paling bawah, orang miskin. Tapi dia juga bagian dari hotel kita, sebagai manajer umum. Bagaimana kamu memperlakukan pelanggan? Pak Wang, kenapa Anda memukul saya? Dia pelanggan apa? Dia mau namanya belanja di sini. iya Pak Wang. Mungkin Anda tidak tahu. Dia itu mantan suami saya. Dia cuma sampah. Anda tidak perlu anggap dia sebagai manusia. Diam semua. Sejak masuk ke hotel kami, Anda adalah klien kami. Staf Anda ini, tanpa bukti apapun, bilang saya pencuri, berusaha menarik saya ke ruang keamanan untuk dipukuli. Bagaimana ini bisa terjadi? Mr. G, bagaimana Anda ingin menanganinya? Saya sebagai klien biasa, di hotel besar ini, mengalami penghinaan besar. Demi reputasi hotel, saya sarankan untuk memecat manajer umum yang tidak menghormati hukum, dan menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu siapa sih? Saya punya hubungan apa dengan Pak Wang? Beberapa kata sampahmu bisa membuat dia memecat saya. Pak Wang, hal kecil ini Anda tidak perlu repot. Saya yang akan menanganinya. Wang Yu, mulai hari ini kamu keluar dari Jinhai Hotel. Kamu dipecat. APA. Pak Wang, apakah Anda salah? Karena hal kecil ini, Anda memecat saya. Saya sudah mengikuti Anda bertahun-tahun. Apakah Anda tidak mendengar dengan jelas? Sekarang juga keluar. Kenapa? Dia siapa sih? Dia bahkan memukul saya tadi. Anda tidak membela saya. Anda malah memecat saya. Security bawa mereka berdua. Keluar dari sini. Aduh. Aduh Pak Wang. Pak Wang, Pak Wang. Aduh Pak Wang. Maaf Mr. G, mohon dimaklumi. Tidak apa-apa, orang seperti ini tidak pantas bekerja di Jinhai Hotel. Ya, saya juga akan bekerja sama dengan industri untuk membokot Wang Yu, biar dia benar-benar kehilangan pekerjaan. Ngomong-ngomong, sudahkah Song memberitahu Anda? Mulai hari ini, Anda adalah bos di sini. Sekarang silakan pindah ke kantor. Untuk minai second proses Sarah Baik. Terima. Kapten Hu, kamu tidak ingin hidup ya? Kamu masih ingat siapa saya? Dulu Anda adalah bos Wang atasan saya. Tapi bos Wang bilang, Anda sudah dipecat. Anda bukan saya lagi pergi. Kamu. Yu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang bos Wang adalah saudara baikmu? Bagaimana bisa dia memecatmu? Hanya karena si sampah itu. Saya juga tidak tahu. Jizio ini benar-benar datang untuk Sarah Terima. Hotel Jinhai. Bagaimana mungkin? Si sampah itu, saya sangat mengenalnya. Saya pikir itu karena bos Wang yang bingung. Selama Menggora Jizi Aijo sebagai klien besar. Jizio, si idiot ini tunggu saja.
Hari ini terlalu ajaib. Tiba-tiba menjadi ahli waris orang terkaya, dan tiba-tiba diberikan seorang putri cantik sebagai istri. Saya memang orang yang terpilih. Tidurlah, besok masih harus mengurus surat nikah. Lihatlah apa yang akan tertulis di buku harian besok. Apakah akan ada hal yang lebih ajaib terjadi? Semoga ini akan menjadi hari yang indah. Orang ini juga cukup sial. Pengusaha terkenal dunia Chu Zongnan datang ke Jinhai pada hari pertama. Di kamar tidurnya sendiri, dibunuh dengan cara dicekik. Pelakunya ternyata dia, sekretaris pribadinya sendiri. 8 Januari 2023. Sudah hilang, sudah hilang. Ini. Apa ini? Apa hubungannya dengan saya? Catatan harian ini. Apa ini berita politik? Hei Siu. Jizio, jam berapa sekarang? Bukankah hari ini kita harus mengambil sertifikat nikah? Kamu masih mau ambil atau tidak? Aku segera datang. Jizio, aku sudah bilang sebelumnya, aku menikah denganmu. Sepenuhnya adalah permintaan ayahku. Kamu bisa tinggal di rumahku, tapi kamu sama sekali tidak boleh menyentuhku. Mengerti ayahmu. Ah tidak, ayah kita bilangkan. Perasaan harus dibangun perlahan. Kamu pasti akan menyukaiku. Kamu cukup percaya diri. Tentu saja. Kalau begitu aku pindah ke rumahmu hari ini ya. Sesuka hatimu, karena kita sudah menikah. Kau harus ikut aku untuk menemui orang tuaku dan putriku. Banyak hal yang terjadi beberapa hari ini. Orang tuaku bahkan sekarang tidak tahu aku sudah bercerai dan menikah lagi. Aku harus kembali dan menjelaskan pada mereka. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku pergi ke rumahmu? Aku sudah bilang kita menikah, tapi permintaan ayahku. Kamu kok gitu sih? Mau aku ke rumahmu, ketemu orang tua juga boleh, kecuali aku suka sama kamu. Itu katamu ya. Cuma butuh beberapa hari, kamu pasti akan jatuh cinta padaku. Oke, kita lihat saja nanti. Halo ayah. Siu sudah urus surat nikah belum? Kamu sudah perintahkan, aku berani tidak urus. Kalau begitu cepat bawa. Jizio pulang, ada urusan mendesak. Ada apa? Pulang dulu baru bicara. Oke, aku segera pulang. Ayo pulang, ada masalah. Apa? Ayah, kenapa? Ada apa sih? Kebetulan kalian berdua ada di sini. Sekarang perusahaan ada masalah besar. Masalah besar apa? Orang terkenal dunia, pengusaha super kaya Chu Zongnan, datang ke Jinhai. Aku sudah catat di buku harianku. Jangan-jangan hal ini benar-benar terkait denganku. Dia datang ke Jinhai kenapa? Dia berencana di Jinhai. Investasi besar-besaran dan perusahaan lokal Jinhai. Siapa yang bekerja sama dengannya akan menonjol di Jinhai. Seperti burung bengkok di antara ayam. Dia lebih hebat dari ayah. Masa sih? Dia pengusaha kelas dunia. Nama dia ada di Forbes. Dan ayahku, sekelas apapun cuma orang terkaya di Jinhai. Kita juga perusahaan nomor 1 di Jinhai. Dia pasti akan memilih kita kan? Sekarang masalah paling pelik adalah kompetitor kita. Bos dari grup Sun dan Chu Zongnan adalah kenalan lama. Teman lama. Jadi dia pasti akan memilih bekerja sama dengan grup Sun. Kalau begitu, grup Sun akan dengan cepat meninggalkan kita. Dan kira juga akan menghadapi kemunduran cepat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana? Saya sudah menemukan tempat tinggal Chu Zongnan. Kita sekarang hanya bisa pergi lebih awal untuk bicara dengan Chu Zongnan. Melihat apakah ada peluang. Tapi Anda baru saja mengatakan dia dan bos grup Sun adalah teman lama. Apakah kita masih punya peluang? Saat kita bicara, hanya bisa menekan keuntungan. Berusaha memberikan kesungguhan maksimal. Asalkan bisa bekerja sama dengan Chu Zongnan. Meski tidak untung sepeser pun. Yang penting jangan memberi kesempatan pada grup Sun. Kalau tidak setelah mereka berkuasa, mereka akan menekan kita. Berapa persen kemungkinan kita bisa berhasil? Kalau bicara baik kurang dari 10%. Pengusaha terkenal dunia Chu Zongnan tiba di Jinhai pada hari pertama. Di kamar tidurnya sendiri, dicekik sampai mati. Pelakunya ternyata adalah sekretaris pribadinya. Astaga. Kalau saya bisa menyelamatkan nyawa Chu Zongnan, kerjasama seharusnya tidak masalah kan? Siapa yang akan bicara? Saya sekarang belum pulih sepenuhnya. Hanya kamu yang bisa bicara. Dengan nama grup Song. Tapi saya khawatir kemampuanku tidak bagus. Tidak apa-apa Siu. Aku akan menemanimu. Kamu. Aku suamimu.
dan juga anggota keluarga Song. Aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu keluarga Song. Apa urusanmu? Dulu kamu ngapain aja? Jangan kira aku nggak tahu. Dulu kamu bahkan nggak pernah berbisnis. Ini kan negosiasi bisnis dengan orang penting. Kamu pergi buat apa? Kamu pergi cuma bikin ribut. Kalau aku pergi, aku punya 10% keyakinan bisa meyakinkan Chu Zongnan untuk kerjasama dengan kita. 10% keyakinan. Jizio, kamu gila ya? Jizio, kamu baru aja datang ke keluarga Song. Terlalu ingin menunjukkan diri. Aku bisa mengerti, tapi ini nggak semudah yang kamu bayangkan. Aku bisa bikin janji militer. Aku punya 10% keyakinan untuk mendapatkan Chu Zongnan. Cara negosiasimu, apa dengan memberikan keuntungan gila-gilaan, lalu membuat grup Song rugi besar-besaran? Tidak memberikan keuntungan. Malah bisa lebih tinggi dari harga kontrak normal. Sudah cukup kamu. Ini bukan main-main. Ini menyangkut nasib keluarga Song. Aku bilang aku mau bikin janji militer. Kalau aku nggak bisa, silakan keluarga Song menghukumku. Menarik. Aku bilang kan aku nggak salah lihat. Dari rasa percaya dirimu ini, dari kamu ini, dengan rasa percaya dirimu itu, kamu bukan orang biasa. Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan percaya diri atau tidak. Apa hubungannya? Ini jelas-jelas masalah kejiwaan. Ada masalah. Tidak, kali ini negosiasi. Biarkan Jizio dan kamu pergi bersama dengan Jizio sebagai pemimpin. Ayah. Jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Tenang, ayah. Akan ada kejutan untukmu. Aku kasih tahu ya, Jizio. Barusan ayahku bilang negosiasi denganmu sebagai pemimpin itu untuk menghormatimu. Jangan anggap remeh. Semuanya harus dengar aku. Negosiasi bisa gagal, tapi jangan sampai mempermalukan keluarga Song. Sayang, aku akan dengar kamu. Maaf, tempat ini sudah kami booking. Silakan kalian pulang. Kami dari grup Song datang untuk bertemu dengan Chu Zongnan, Presiden Chu, untuk kerjasama. Ada janji temu. Sudah diatur dengan sekretaris. Presiden Chu, tolong beritahu dia. Maaf, kalian berdua. Hanya boleh masuk satu orang. Kami datang berdua. Kok cuma boleh satu? Maaf. Kalau begitu aku saja yang masuk. Kamu tunggu di sini. Kamu yakin? Kamu cuma punya 10% peluang. Aku punya 100%. Dari mana kamu dapat 100%? Sayang, kita ini suami istri. Percayalah padaku sekali saja. Baiklah. Kalau kamu pergi, aku percaya sekali. Kalau kamu berani mempermalukan keluarga Song, tunggu saja hukumanku. Terima kasih istri, tunggu kabar baik. Tuan Chu telah tiba. Halo, selalu Chu. Aku perwakilan dari grup Song. Mari kita bicara tentang kerjasama. Ini pembicaraan yang bagus. Silakan kembali. Apa aku tidak mendengar? Anda bisa pergi setelah berbicara. Chu, aku baru saja masuk. Kita belum bicara. Bagaimana kita bisa selesai berbicara? Saya sudah selesai berbicara. Sudah selesai. Aku berjanji akan bertemu kalian hari ini. Kilyarga Song. Itu untuk kalian. Grup Song satu wajah. Sekarang wajah sudah berakhir. Kau bisa pergi. Chu, selalu kita bisa bicara tentang hal itu. Aku datang dengan ketulusan. Kau mungkin tidak tahu. Total San dari grup San. Dan aku seperti saudara. Bagaimana saya bisa? Dengan kalian kelompok Song. Kerjasama. Kau dan San selalu bersaudara. Saya percaya kita juga punya peluang lebih baik dari saudara. Set Anda. Bagi saya, ini adalah pengiriman anak. Silahkan. Total Chu. Kami tidak berbicara tentang kerjasama. Kita berbicara hal-hal yang menyelamatkan hidupmu. Apa yang kau selamatkan? Apa yang sulit bagi saya? Tidak ada waktu untuk mendengarkan Anda. Aku kelompok Song, menantu Song Zhanjiang. Sehari yang lalu, aku masih pengangguran. Aku dan Song Zhanjiang belum pernah bertemu. Hanya 1 hari. Aku menjadi menantu Song Zhanjiang. Kau pikir aku orang biasa? Aku akan menjamin hidupku. Anda akan segera bertemu. Kesulitan besar. Hanya aku. Untuk menyelamatkan hidupmu. Hahaha. Garis. Aku akan memberimu waktu 3 menit. Anda mulai berbicara. Bagaimana saya menghadapi masalah besar? Bagaimana kamu? Selamatkan hidupku. Saya hanya berbicara dengan Anda. Panggung yang kuberikan padamu. Sekarang kita berdua. Anda bisa mengatakan. Tapi saya ingin mengingatkan Anda. Jika kau bicara omong kosong. Atau katakan padaku. Tidak senang. Itu bukan. Jangan bekerja sama dengan Anda. Sesederhana itu. Aku akan membuat kalian. Grup Song bangkrut. Tidak ada masalah Chu total. Aku bertanya, di mana sekretaris hidup Anda? Ini Buchan. Hal-hal yang harus Anda khawatirkan. Katakan fokus langsung. Maksudku, tentang sekretaris hidup. Dia tidak ada. Maka saya berani memutuskan, dia malam ini pasti akan berada di dalam ruangan ini. Kau bilang omong kosong. Sekretaris hidup saya yakin. Untuk merawat saya. Hakayan dan Makinen.
Tentu saja di kamar saya. Dia tidak hanya mengurus pakaian dan makanan Anda, juga bertanggung jawab untuk membunuhmu. Apa yang kamu katakan tentang membunuhku? Benar malam ini. Dia akan, ketika kamu tidur, menyelinap masuk ke kamarmu dan mencekikmu sampai mati. Omong kosong yang kamu katakan. Sekretaris pribadiku sudah bertahun-tahun melayaniku. Selalu setia padaku. Mengapa dia akan membunuhku? Jangan menilai orang dari penampilannya, Pak Chu. Saya sudah bersumpah dan mengatakan ini padamu. Pasti tidak salah. Omong kosong. Bagaimana kamu tahu? Dia akan membunuhku. Apakah kamu yang menyuruhnya membunuhku? Pak Chu, saya tidak kenal dia. Jika saya menyuruhnya membunuhmu, mengapa saya akan memberitahumu semua ini sebelumnya? Kalau begitu kamu hanya mengada-ada. Apakah saya mengada-ada? Kamu bisa membuktikannya. Kamu hanya perlu mengatur rencana dan menunggu sampai dia menunjukkan jejaknya. Maka kamu bisa. Haha. Saya Chu Zhongnan. Mana mungkin mendengarkan omong kosong anak kecil. Kamu bisa mencobanya. Tidak ada ruginya. Bagaimana jika saya benar? Nyawamu akan hilang. Sudah cukup. 3 menit. Sudah habis. Tidak mau mendengar omong kosongmu lagi. Pak Chu, kamu harus memikirkan baik-baik apa yang saya katakan. Panggil orang. Bawa anak yang sombong ini. Kilyarkan dia. Chu Zong. Harus diingat apa yang aku katakan. Apa yang terjadi? Chu Zong ini agak pemarah. Baru bicara sebentar sudah marah. Bagaimana dengan kerjasama? Apakah sudah disepakati? Saat ini belum. Tapi aku merasa masih ada kesempatan. Apa masih ada kesempatan? Sekarang belum disepakati. Nanti apalagi kesempatannya? Kamu sudah diusir keluar. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah membuat Chu Zong marah? Aku memang membuatnya marah, tapi aku tidak mengatakan yang salah. Jizio. Aku seharusnya tidak mempercayaimu. Chu Zong saja kamu berani marahi. Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Song sampai mati? Sayang, dengarkan penjelasanku, bisakah? Jangan panggil aku sayang. Aku sangat kecewa padamu. Sayang. Chu Zong besok. Baju yang akan Anda pakai sudah saya siapkan dan diletakkan di lemari Anda. Sekretaris Sao, hari ini kelihatannya kondisimu tidak baik. Ah, tidak kok, aku baik-baik saja. Semangatmu kurang. Perhatikan istirahatmu. Terima kasih atas perhatian Chu Zong. Kamarmu. Apakah di sebelah kamarku? Ya Chu Zong. Baik, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu sibuk pulang saja. Baik, ada apa lagi? Tolong panggil saya lagi. Sekretaris Sao. Ada apa Pak Chu? Sudah berapa tahun Anda mengikuti saya? Saya sudah mengikuti Bapak selama 5 tahun. Saya baik-baik saja kepada Anda. Pak Chu sangat baik kepada saya. Menganggap saya seperti keluarga. Tidak ada masalah, Anda bisa pulang. Baik. Jizio, apa sebenarnya yang Anda bicarakan dengan Chu Zongnan? Bicara tentang apa? Bagaimana dia bisa mengusir Anda? Tidak bicara apa-apa. Saya baru saja mengecek data tentang Chu Zongnan. Dia itu hati-hati dan curiga meskipun dia mengusir saya. Tapi sekarang, saya malah merasa percaya diri. Jika tidak ada halangan, besok kita bisa bekerja sama dengan Chu Zongnan. Dan itu kerjasama strategis. Jizio, bisakah Anda realistis? Dari mana sebenarnya keyakinan Anda itu? Sekarang tidak nyaman untuk dibicarakan. Tunggu besok lihat hasilnya. Anda akan membunuh grup Song dengan cara ini. Sudahlah, karena Jizio bilang tunggu besok lihat hasilnya. Maka Anda tidak perlu khawatir. Tunggu saja besok lihat hasilnya. Ayah, kenapa Anda begitu percaya padanya? Karena sudah memilih untuk percaya. Maka jangan ragu. Saya belum pernah salah menilai orang. Chu Zongnan, mati saja. Sekretaris Sao, ternyata Anda ingin membunuh saya. Katakan mengapa Anda ingin membunuh saya. Bagaimana Anda bisa tahu sebelumnya? Saya akan membunuh Anda. Untunglah saya ini hati-hati dan curiga. Kalau tidak, aku akan mati di tanganmu. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin tahu rencanaku lebih awal. Hahaha. Ini adalah takdir. Tuhan tidak ingin aku mati dan memberikan penyelamatku lebih awal. Padahal aku sudah baik padamu. Kamu membalas budi dengan kejahatan. Kamu selesai. Sayang, kita sudah resmi jadi suami istri. Jangan suruh aku tidur di lantai lagi dong. Diam kamu.
Aku biarkan kamu tidur di kamarku hanya untuk tunjukkan ke ayahku. Kalau kamu tidak mau keluar dan tidur di luar sana. Baiklah. Aku tidur di lantai sambil jaga kamu, oke? Kamu hari ini sudah janji sama kita. Kalau besok Chu Zongnan tidak datang kerja sama dengan kita, maka aku akan bilang ke ayahku kalau kamu tidak bisa diandalkan dan bercerai denganmu. Kalau dia datang kerja sama. Kalau benar seperti yang kamu bilang, maka ini benar-benar aneh. Kalau benar seperti yang aku bilang, maka kamu ikut aku pulang ke orang tua. Dan besok biarkan aku tidur di kasur. Oke. Baiklah, tidak masalah. Baiklah, sepakat. Kita lihat saja. Bangun pagi-pagi begini. Ah, buku harian. Malas satu hari. Hari ini tidak ada catatan. Kenapa malas begitu? Sudahlah sekarang. Aku masih di puncak kehidupan. Tidak ada kabar. Adalah kabar terbaik HM. Hei sayang, Cepat ke kantor. ada apa? Cepat datang. Baik. Akhirnya kamu datang. Apa yang mendesak? Chu Zongnan datang. Dia minta bertemu denganmu. Sudah kubilang dia pasti akan datang. Mungkin kemarin kamu membuatnya marah. Dia datang khusus hari ini untuk membuat masalah. Cepat ke ruang tamu. Chu Zong, ini Jizio. Saya akan menjelaskan. Wah, Jizio. Orang yang menyelamatkan nyawaku. Aduh, Chuzong. Apa yang kukatakan benarkan? Untung kemarin aku mendengarkanmu. Kalau tidak kamu benar-benar menyelamatkan nyawaku. Tolong terima hormatku. Jangan-jangan. Jizio. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu menyelamatkan nyawa Chu Zong? Ini rahasia kecil antara aku dan Chuzong. Rahasia kecil. Aku datang hari ini khusus untuk kerjasama dengan grup Song. Apa kamu bersedia memberikan kesempatan kerjasama ini kepada grup Song kami? Bersedia, sangat bersedia. Aku bersedia menjalin kemitraan dengan kalian. Dan untuk kerjasama kali ini, kami hanya berinvestasi tidak mengambil untung. Semua keuntungan untuk grup Song. Itu sangat bagus. Terima kasih, Chuzong. Baik, urusan kontrak. Sudah selesai semua. Bagaimana istriku? Tidak mengecewakanmu kan? Sungguh tidak menyangka kamu memang berbakat. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya lakukan tanpa kepastian. Bukan, Chu Zongnan bilang menyelamatkan nyawanya. Apa maksudnya? Sudah saya bilang. Ini antara saya dan dia, rahasia kecil kami. Lihat saja hasilnya. Setelah kerjasama ini tercapai, kita bisa segera meninggalkan grup San jauh di belakang. Stabil. Posisi perusahaan nomor 1 di Jinhai. Saya harus berterima kasih kepada keluarga Song atas nama kamu. Tidak perlu. Kita semua keluarga. Oh ya, jangan lupa. Tadi malam. 2 syarat yang kamu janjikan padaku. Syarat apa? Pertama, temui orang tua saya. Kedua, saya mau tidur. Yang pertama, saya bisa setuju. Yang kedua nanti dulu. Kamu tidak menepati janji. Baiklah, sekarang ke rumahmu. Temui orang tuamu. Kamu mau tidak? Tidak mau ya sudah. Mau sekarang juga. Mama, Si Aijo kamu datang. Halo Tante. Siapa ini? masuk dulu. Zio pulang. Papa Jia mana? Sedang sekolah. Zio. Kamu belum memperkenalkan. Siapa ini? Saya perkenalkan secara resmi. Ini adalah menantu kalian. Juga istri saya Song Siu. Apa? Ngomong apa sih? Lo lagi bikin konten ya? MAH bikin konten apaan sih? Kita berdua, sudah nikah. Yuke mana Wuke? Bukan istri lo ya? Atau Wuke operasi plastik. Jadi kayak gini sekarang. Aku sama Wuku udah cerai. Ini Song Siu. Kemarin kita nikah. Lo ngapain sih? Ini terlalu main-main. Iya juga. Beberapa hari lalu lo sama Wuke, kan masih baik-baik aja. Kok sekarang udah cerai? Terus ceput-ceput nikah lagi. Mam PAP memang agak mendadak. Tapi aku jamin 2 hal. Aku nggak nyanyain Wuke, dia yang nyanyain aku. Kedua, aku sama Siu nggak main-main. Kita serius. Ini benar-benar ngawur. Om Tante, aku datang kali ini memang agak tiba-tiba. Tapi kita sungguh-sungguh bersama. Kita juga suami istri yang sah. Zio ini anak. Dari kecil udah pinter. Ini kan urusan kalian. Kita juga nggak tahu detailnya. Kita juga nggak ikut campur. Yang penting kalian bahagia. Terima kasih MAH.
Ini terlalu canggung, Jizyo. Aku jadi kayak orang ketiga yang nyempil di pernikahan kalian. Lo aku tahu. Gimana keadaannya kan? Ngapain mikirin canggung apa enggak? Hari ini makasih ya. Temanin aku ketemu orang tua. Mengapa berterima kasih padaku? Itu yang aku janjikan padamu. Hari ini dengan Chu Zongnan menandatangani kontrak besar. Dan bertemu orang tua. Mari kita cari bar. Minum sedikit untuk merayakannya. Oke, minum saja. Bersulang. You lihat siapa itu. Ayo. Wah. Siapa kukira? Jalan sempit ya. Kenapa kalian berdua lagi? Jizyo hebat ya. Beberapa hari tidak bertemu. Sekarang sudah minum dengan cewek cantik. Bersama-sama. Oh, siapa mereka ini? Ini mantan istriku. Dan yang ini adalah pria mantan istriku. Juga mantan Jinhai. Hotel besar manajer umum. Oh, dengar kamu bilang. Hidupnya cukup santai ya. Santai atau tidak, itu bukan urusanmu kan? Awalnya aku di Jinhai. Hotel besar baik-baik saja. Gaji tahunan jutaan. Tiba-tiba kamu datang mengganggu. Membuat Pak Wang salah paham dan memecatku. Kamu memotong jalur rezekiku. Bagaimana kita hitung ini? Kamu salah orang deh. Yang memotong jalur rezekimu bukan aku, tapi dirimu sendiri. Masih sombong. Kalau bukan karena kamu, saudaraku Yu Sekarang masih manajer umum Jinhai Hotel Besar. Hotel Besar. Kalian berdua masih ada urusan. Kalau tidak ada cepat pergi. Aku tidak mau membuang waktu pada kalian berdua. Hari ini kamu bertemu aku. Waktu ini kamu buang-buang. Ya sudah terbuang. Pas nggak perlu. Aku cari kamu kemana-mana. Hari ini aku selesaikan urusan denganmu. Wang Yu. Terakhir di Hotel Jinhai. Masih belum cukup rugi ya? Apakah kamu harus sampai kepala pecah berdarah baru puas? Jangan bicarakan. Hotel Jinhai. Oh iya. Kan kamu yang ambil alih. Gimana kabarnya? You jangan goda dia. Aku pakai jari kaki, ngira aja itu. Ngomong doang. Aku sama dia, udah bertahun-tahun. Dia kayak gimana? Masih nggak tahu apa. Mau ambil alih Hotel Jinhai. Hidup selanjutnya. Lahir di keluarga yang lebih baik. Jizyo, gimana kalau kita pergi aja? Pergi. Mau pergi. Aku nggak biarin kalian pergi. Kalau kalian bisa pergi. Bisa nggak bisa pergi, bukan kamu yang tentuin. Kebetulan. Bar ini. Tepatnya. Teman baikku yang punya. Semua orang di sini temanku. Aku nggak biarin kalian pergi. Ya kalian nggak bisa pergi. Oke gimana? Kamu bikin aku sengsara. Aku ajarin kamu. Nggak ada masalah kan? Kamu berlutut. Pakai lidahmu. Simiwa pekahan kakak ini. Bersihin semuanya. Telan saja. Aku akan biarkan kalian pergi. Cepatlah berlutut, jilat sampai bersih. Kalau tidak kakak Yu, tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalau kamu tidak mau menjilat, kamu bisa suruh dia menggantikanmu. Aku juga setuju. Jangan keterlaluan. Ya aku memang keterlaluan. Di wilayahku. Apa salahnya aku keterlaluan sekali? Kalian berdua, sudah memutuskan belum siapa yang akan berlutut dan menjilat? Masalah antara kita berdua. Kita berdua yang selesaikan. Biarkan dia pergi. Wah. Kasihanlah SI cantik ini. Kalau kalian sangat dekat. Semakin kamu seperti ini, aku semakin bersemangat. Hari ini kalian berdua. Tidak ada yang bisa pergi. Kalau tidak melakukan apa yang kukatakan, aku akan membuat kalian. Ceparing Killiar. Ayo. Kakak Yu. Kalau kamu hari ini berani menyentuh kami, kalian akan benar-benar hancur. Haha kamu si kecil. Berani mengancam kamu menganggap Wang Yu. Seperti apa? Kamu tahu siapa dia? Jangan bilang kamu. Bahkan 100 orang sepertimu. Tidak ada yang berani melawannya. Wah besar sekali mulutmu. Semakin kamu berkata seperti ini, aku semakin merasa menarik. Hari ini aku akan mencoba melawan. Aku ingin melihat bagaimana caranya tidak bisa dilawan. Aku ubah pikiran. Kamu lepaskan bajumu. Satu persatu. Lepaskan sinyunya. Kelilingi seluruh bar. Putar 3 kali. Untuk menghyper sinyua orang. Aku akan membiarkan kalian pergi. Kamu tunggu saja. Bagaimana cara menelepon polisi? Aku ingatkan kamu sekali lagi, dia adalah putri dari grup Song. Putri, kalau kamu berani menyentuhnya, kamu sedang mencari mati. Apa putri grup Song? Kamu pikir aku bodoh? Putri grup Song. Bisa duduk minum dengan kamu si pejulian di sini malam. Kamu mimpi apa? Dari penampilannya. Sepertinya, seorang pelayan bar. Mengaku sebagai putri grup Song. Putri. Haha benar-benar lucu. Wu kebicara. Perhatikan kata-katamu. Kalian berani menyentuhnya hari ini. Sedikit saja, aku akan bertaruh nyawa. Benar-benar menyentuh hati. Aku bilang di sini. Aku sudah bilang tadi. Suruh dia lepaskan bajunya. Putar 3 kali di sini. Kalau kamu tidak melepas, aku akan suruh orang melepasnya untukmu. Kamu berani.
Kamu lihat aku berani atau tidak? Lepaskan baju perempuan ini, untukku. Aku lihat siapa yang berani. Jizio, kamu minggir. Aku bilang, siapa yang berani menyentuhnya, aku akan bertaruh nyawa. Ah, Pergi kau. kalian benar-benar tidak tahu aturan. Kamu berani memukulku lagi. Ayo habisi mereka. Ayo, berani mati datang sini. Apa yang terjadi? Gui kau datang. Ayu ada apa ini? Begini, aku di bar MU. Ketemu musuhku. Aku pinjam beberapa anak buahmu. Mau kasih dia pelajaran. Bro pakai aja. Kalau itu musuh Ayu, berarti itu juga musuh Jiagui. Santai aja. Apapun yang terjadi. Jiagui yang tanggung. Terima kasih Gui. Wah cewek ini lumayan. Yang ini jangan sampai terluka. Simpan buatku. Malam ini biar dia menghangatkan ranjangku. Kamu pemilik bar ini, iya kan? Kamu seharusnya tidak membiarkan orang lain bikin onar di bar MU. Begini cuma bikin masalah buatmu. Wah bikin masalah. Jiagui. Tidak pernah takut masalah. Apalagi buat saudaraku. Gui kamu tahu mereka. Barusan bilang apa? Cewek ini. Dia bilang. Dia putri dari grup bangsawan. Untung aku tahu latar belakang mereka. Kalau tidak, aku bisa percaya. Wah Putri Song. Putri bangsawan. Datang ke barku. Maka aku harus sambut hangat. Cepat bawa ke kamarku. Aku sambut dengan baik. Lucu nggak? Tentu saja lucu. Apa kamu tahu siapa aku? Kakakku adalah orang penting di perusahaan pemegang saham utama, sekaligus wakil direktur. Kakak Cheng. Jadi Keda Simiwa. Adalah orang dari perusahaan Song. Sudah seperti keluarga sendiri. Tapi sayangnya, mereka ini palsu. Cheng yang kamu maksud. Apakah Hui Cheng? Waduh kamu tahu nama lengkap kakak Cheng ya? Hebat juga kamu. Kak Gui jangan terkecoh sama mereka. Mereka ini cuma dua orang brengsek. Aku kenal mereka. Bukan urusanmu bilang begitu. Aku nggak bisa lihat apa. Pakaian murahan ala pasar loak. Mau sok apa? Serigala berbilu domba. Kalau gitu sekarang, aku akan telepon Hui Cheng. Suruh dia datang. Kamu masih pura-pura juga ya? Nelpon apa? Lupakan aja. Enak aja. Kamu mau panggil polisi ya? Biarkan dia nelpon. Kak Gui ini. Mau main-main. Aku memang suka main-main. Ini kan seru banget. Ya udah telpon aja. Kalau kamu berani panggil polisi, aku patahin kaki kamu. Hui Cheng Hu. Sekarang aku ada di Berjinhai. Punya Jiagui bawahanmu. Datang sekarang. Ada urusan mendesak. Dalam 10 menit. Aku mau ketemu kamu. Wah 10 menit. Cari aktor. Sayang sekali kamu. Menurutku. Tunggu apalagi 10 menit. Langsung saja selesaikan dia. Dengan orang seperti ini. Buang-buang waktu apa? Buru-buru APA. 10 menit ya 10 menit. Mereka di wilayahku. Tidak bisa kabur. Setelah 10 menit. Aku akan menangani si cantik ini. Selesai teman-teman. Bisa mencoba semua. Gui ge kamu memang jago. Aku lihat kalian bisa senang. Sampai kapan? Aku tidak suka denganmu. Tidak menyangka. Aku datang ke bar. Untuk berkeliling. Masih bisa melihat drama seperti ini. Benar-benar tidak sia-sia datang. Gui ge kalau kamu mau nonton drama. Nanti aku akan mengarahkan dengan baik. Pasti cerita yang kamu suka. Masih saudaraku yang mengerti aku. Hahaha. Cepat lebih cepat lagi. Mengganggu urusan besar Nona. Maka aku selesai. Aduh 10 menit ini. Segera sampai di ruangan. Kamu bilang bisa. Membawa Cheng Ji case ini. Orangnya mana tidak kelihatan. Gui ge. Perkataan orang seperti ini. Dengar saja sebagai candaan. Datang. Buka baju si perempuan ini. Untukku. Aku akan mengarahkan dengan baik. Biarkan Gui ge jadi pemeran utama. Berhenti. Wah Cheng ge kenapa kamu datang? Ji Xian Sheng Nona. Apa yang terjadi? Kamu memanggilnya Nona. Hu, kamu datang tepat waktu. Kalau kamu datang sedetik saja, baju saya mungkin sudah dicopot oleh orang-orang ini sampai telanjang. Apa? Anak buahmu ini. Lebih kejam dari preman. Cheng ini. Jiagui kamu berani sekali. Dia benar-benar putri keluarga Song. Ini adalah putri. Qilyarga Song. Ini adalah pewaris. Qilyarga Song. Ketua baru. Apa? Tidak mungkin. Dia bagaimana mungkin menjadi ketua baru? Keluarga Song? Beberapa hari yang lalu, beli kaos kaki 5 yuan saja. Dia tidak tega. Bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi ketua keluarga Song? Ya pasti palsu. Cheng kamu yakin? Kamu diam. Saya bilang dia. Ya dia. Hu. Anjing-anjing ini. Bagaimana kamu menanganinya? Semua terserah Pak Ji. Kamu mau bagaimana? Saya akan lakukan. Orang-orang ini menggunakan nama keluarga Song untuk bertindak sewenang-wenang, melanggar hukum, menghina saya. Saya tidak peduli kamu pakai cara apa.
Saya ingin melihat mereka kehilangan segalanya. Tidak ada kesempatan untuk bangkit lagi. Kalau tidak saya akan menuntutmu. Tidak masalah Sarian pada saya. Kak Cheng saya adalah saudara Anda. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya telah menyinggung Tuan Ji. Anda adalah ayah saya pun tidak ada gunanya. Tuan Ji Nona Song. Saya salah. Saya telah dibutakan oleh kedua orang ini. Saya minta maaf kepada Anda. Saya bukan manusia. Ya kamu pantas dipukul. Lanjutkan jangan berhenti. Mohon maaf Tuan Ji. Saya berlutut kepada Anda. Jizio, 1 hari sebagai suami istri 100 hari kebaikan. Anda tidak akan membiarkan saya mati. Tuan Ji. Saya telah dibujuk oleh wanita ini. Saya telah dibujuk. Mohon pengertian Tuan Ji. Seperti kalian sampah ini. Tidak ada yang patut dikasihani. Siu, mari kita pergi. Pergi. Manajer serahkan pada Anda di sini. Jangan lupa apa yang saya katakan. Tenang saja Tuan Ji. Sarian pada saya. Tuan Ji jangan pergi. Kak Cheng saya benar-benar tidak tahu. Saya telah mengganggu dua bos ini. Yang tidak tahu tidak bersalah. Jia Gui. Kamu telah membuat kami menderita. Kamu tidak berguna. Tunggu saja untuk mengemis. Kak Cheng. Aduh. Kak Gui sekarang kita. Bagaimana? Kamu masih bertanya padaku bagaimana? Aku telah dikerjai olehmu. Kamu selalu bilang, mereka berdua adalah orang miskin. Jelek ya. Ini malah jadi begini. Orang miskin bisa jadi orang terkaya di Jinhai. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. SIGZ ini. Dia emang jelek dari dulu. Ya, Jizio itu mantan suamiku. Masa aku nggak tahu dia? Kamu diam deh. Aku jadi korban gara-gara kamu. Aku juga nggak tahu kenapa bisa begini. Sudah cukup kita udah bikin marah grup Song. Mulai hari ini, mimpi buruk kita udah dimulai. Hei, ayo pukul dua orang ini. Pukul mereka sampai puas. Biar rasa kesalku hilang. Gui. Aduh. Maaf ya sayang. Hari ini salahku bikin kamu kaget. Aku nggak apa-apa nggak nyalahin kamu kok. Malah aku baru sadar. Kamu ternyata cukup berani. Haha. Kepalamu beneran nggak apa-apa. Gak apa-apa, kepalaku kuat kok. Gelas kecil gini. Gak bakal ngalahin aku. Nggak heran kamu berpisah sama mantan istrimu. Hari ini aku baru ngerasain kayak gimana orangnya. Orang kayak gini, gak layak disebut manusia. Hei ibu, Ada masalah di rumah. Cepetan pulang. masalah apa? Pulang aja dulu nanti kamu tahu cepetan. Oke, aku langsung pulang. Sayang, ada masalah di rumah. Aku harus pulang dulu. Ya udah cepetan pulang. Perlu aku ikut nggak? Gak usah, kamu suruh sopir aja antar kamu. Aku mau lihat apa yang terjadi. Kalau ada kesulitan, telepon aku. Zio, Mama, ada apa? kamu lihat sendiri. Jia. Ayah, Aduh. Sayang, sini peluk. Jia. Pulang dulu sama nenek. Istirahat ya. oke yuk pergi. Mama, Jaja baik. Pulang sama nenek tidur. Mas, kamu pulang. Kamu kesini ngapain? Lah ngomong apa sih? Ini kan rumahku juga. Aku mau lihat Jaja. Maksudnya apa? Barusan di bar. Kamu pergi sebelum aku selesai bicara. Sebenarnya aku sama. Juga ada apa-apa. Kita cuma main-main aja. Kamu sama dia ada apa? Gak ada hubungannya sama aku. Kita sudah cerai. Kamu sendiri juga bilang, nanti gak akan urus Jia lagi. Kamu kesini ngapain? Kalian ini gimana sih? Aku jadi bingung. Ayah jangan urus. Aku sama cewek ini sudah cerai. Kalau kamu masih punya malu, cepat pergi dari sini. Aku gak punya malu gimana. Aku kesini mau jelasin. Kita cerai memang. Agak terburu-buru. Kita bisa rujuk lagi. Aku masih sayang kamu. Aku akan baik sama kamu selamanya. Baik sama orang tua, baik sama Jaja. Sudah. Jangan kira aku gak tahu. Kamu mau apa? Kamu sudah tahu. Saya sudah mewarisi grup Song. Sekarang menyesal ya. Tidak ada hubungannya dengan ini. Yang utama adalah perasaan kita. Kita sudah bersama. Bertahun-tahun. Setelah bercerai baru saya tahu. Saya benar-benar tidak bisa hidup tanpa kamu. Sekarang kamu bilang ini. Saya benar-benar jijik. Kalau bukan karena saya. Lihatlah karena Jaja. Karena anak kita. Bisakah kita rujuk? Jaja tidak bisa hidup tanpa ibu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bilang ini. Demi kebaikan Jia. Jangan lupa, apa yang kamu bilang beberapa hari lalu. Saya juga tidak akan mencabut hakmu sebagai ibu. Kamu mau lihat Jia, bisa lihat kapan saja. Tapi mau rujuk dengan saya. Tidak mungkin. Saya dan kamu tidak ada hubungan sama sekali. Jizio, kamu kejam sekali. Saya jujur saja.
Saya sudah menikah. Hari ini kamu lihat, putri keluarga Song. Itu istri saya. Oh ya, kamu dan Yuge. Hidup baik-baik ya. Jizyo, kasih saya kesempatan lagi. Saya pasti akan baik sama kamu. Jangan paksa saya memarahimu pergi. Sudah tidur. Kalau begitu saya tidak sungkan. Kemarin sudah bilang. Hari ini saya tidur di kasur. Kamu ngapain? Kamu belum tidur ya? Kupikir kamu sudah tidur. Ngapain kamu buka selimutku? Aku mau tidur di kasur. Aku ngantuk banget hari ini. Buka tempat tidurmu. Tidur di lantai. Kamu janji sama aku kemarin. Hari ini aku boleh tidur di kasur. Jangan ingkar janji. Kamu mau ngapain? Aku kasih tahu, meski kita sudah menikah, tapi aku belum menerima kamu. Jangan macam-macam. Baiklah, aku tidur di kasur. Gak ngapa-ngapain boleh kan? Tidur dulu, selamat malam. Nggak ngapa-ngapain. Ngapain kamu tidur di kasur? Terus kamu mau aku ngapain? Aku tidur di lantai sana. Oke, aku tidur di lantai. Gak ganggu kamu lagi. Aduh. Ayam jago ya bangun pagi-pagi begini. Lihat nih hari ini. Tulis diari apa ya? Sekarang aku punya istri cantik, hak waris triliunan, dan anak perempuan yang lucu. Orang tua sehat. Sekarang udah hidup yang terbaik. Masa masih harus baca diari? Ubah nasib lagi, gak, aku mau nikmatin hidup sekarang. Hari ini om kamu pindah rumah baru. Minta kita datang. Kamu ikut kita yuk. MA kayak gini. Aku nggak ikut deh. Lagian dia juga bukan orang baik. Gak lihat nggak kesal. Biasanya nggak pergi boleh. Hari ini pamanmu. Kalau kamu nggak pergi kita, nggak ada muka di depan keluarga. Aduh. Ya udah. Aku bersih-bersih dulu sekarang ke sana. Selamat pindah rumah baru. Datang aja datang. Bawa barang APA lagi. Selamat ya paman. Zio ya. Rumah ini jauh lebih mahal dibanding rumah kalian. Ini di pusat kota loh. Jauh lebih bagus dari tempat kalian yang terpencil itu. Jauh lebih bagus. Wah, datang. Asen, Kenapa nggak pakai alas kaki? Pakai alas kaki dong. Aku ambilin. Kalian juga kan, nggak pakai alas kaki. Kamu ngomong apa sih? Kita itu kita, kalian itu kalian. Bisa sama aja. Cepetan pakai, jangan sampai kotorin lantai. Alas kaki ini Asen. Khusus buat kalian. ya udah kita pakai. Pakai apa nggak pakai? Ini jelas-jelas ngerendahkan orang. Kalian nggak pakai, kita yang pakai. Kita semua kan keluarga. Masih aja bedain perlakuan. Jizyo ngomong apa sih? APA maksudnya, orang itu ada tingkatan. Bukan hal yang normal ya. Ini kan rumah baruku. Kamu pakai alas kaki kenapa? Siapa yang mau pakai silakan. Keluarga kayak gini nggak usah jadi keluarga juga gak apa-apa. Ayah ibu kita pergi. Aduh, cuma pakai alas kaki aja. Kan gampang. Ayah, ini bukan masalah pakai atau nggak pakai alas kaki. Masalahnya ini jelas merendahkan. Sudahlah Zio, pakai aja. Paman dan bibi memang paham. Nah gitu dong. Baiklah, ayo pergi. Tutup pintunya. Asen, udah gak ada tempat. Lihat apa yang kamu lakukan. Beri paman meja kecil. Biar mereka duduk. Oke. Tempat paman terbatas. Mohon maklum duduk di sini. Hahaha. Aduh, Asen, maksudmu apa? aku sedang mencari tempat duduk untuk kalian. Ada apa? Jangan terlalu meremehkan orang. Jizyo, kamu belum minum obat ya? Apa aku meremehkan kalian? Apa salahnya kalian duduk di sini? APA kamu tidak lihat tempat sudah penuh. Dengan status dan level keluarga kalian. Duduk di sini. Tidak ada yang tidak pantaskan. Aduh, cuma makan aja kok. Duduk dimanapun sama aja. Zio, duduk. Ayah ini jelas meremehkan kita. Mana ada keluarga sendiri yang membeda-bedakan seperti ini. Ini bukan perbuatan manusia. Kurang ajar Jizyo. Kamu bicara dengan siapa? Menyebut siapa bukan manusia? Yang melakukan perbuatan tidak manusiawi. Aku menyebut siapa yang bukan manusia. Lihatlah baik-baik. Yang duduk di meja utama. Siapa saja mereka? Mana ada yang kekayaannya tidak di atas 5 juta. Apa hak kalian untuk memilih-milih? Lucu sekali. Apakah tidak ada 5 juta?
Tidak ada kesempatan untuk duduk di meja ya? Kamu pikir apa? Sekarang ini zaman apa? Sekarang ini zaman uang. Mengundang kalian adalah memberi muka. Biasanya kalian punya kesempatan untuk bertemu kami. Kalau aku bilang nilai kekayaanku 50 miliar, apakah aku punya kualifikasi untuk duduk di meja utama? Jizio, otakmu rusak ya. 50 miliar. Ini belum lewat tahun baru. Kamu sudah berpikir membakar uang kertas. Wah, orang ini sudah lama miskin. Otaknya juga jadi bermasalah. Tidak menyangka. Kalian ternyata begini. Aku dengar kamu kerja di sebuah perusahaan kecil. Gaji sebulan sepertinya kurang dari 4.000 ya. Kamu mau menghasilkan 50 miliar. Ini butuh 1 juta tahun. Gaji sebulan 4.000. Kamu saja tidak bisa pegang. Aku dengar. Bulan lalu kamu baru dipecat dari perusahaan. Sekarang kamu bahkan tidak punya pekerjaan 4.000 ya. Zio, kenapa? Kamu kehilangan pekerjaan. Mama, nanti aku kasih tahu. Mau jelasin apa? Ikut aku kerja. Aku tampang kamu sebulan kasa. 4.500. Kamu khusus bersihin toilet. Sikat WC. Kadang kasih aku semir sepatu. Ini lebih dekat ke 50 miliarmu. Lucu ya? Tentu saja lucu. Jizio, kamu tahu tidak? Kamu hidup seperti ini. Kamu keluar hanya akan mempermalukan keluarga Ji. Jizio, sebaiknya jangan. Keluar dan memamerkan diri. Toilet adalah rumahmu. Jisen, bagaimana kamu bicara? Apa yang kamu katakan ini pantas? Kakek kamu menghina saya. Kamu tahu anakmu seperti apa? Kamu tidak tahu. Keluargamu bahkan tidak punya tabungan 10.000. Apa hakmu untuk mengkritik saya? Apakah kamu mau saya beri 4.500? Kamu bawa anakmu bersama untuk membersihkan toilet. Kamu mengkritik saya bisa tahan. Tapi jika kamu mengkritik ayah saya, kamu cari mati. Jizio, apa yang kamu lakukan lepaskan. Bagaimana kamu berani memukul orang? Orang yang tidak punya kemampuan. Semakin besar temperamennya. Kamu berani minainta saya hari ini. Saya akan membuat kidon kilyargamur semakin berat. Zio, jangan gegabah, lepaskan dia. Jangan terlalu sombong. Saya bisa membuatmu kehilangan segalanya dalam sekejap. Kamu benar-benar berakting. Kamu tahu apa yang saya lakukan sekarang? Berapa penghasilan saya sebulan? Katakan saja kamu akan terkejut. Penghasilan sebulan 10.000. Kamu berani bayangkan? Siapa bos saya? Wakil Presiden Grup Song. Hui Cheng. Katakan bagaimana kamu bisa membuat saya kehilangan segalanya. Kamu bilang bosmu adalah Hui Cheng. Bagaimana takutkan? Asen, kamu benar-benar hebat. Hui Cheng ini adalah orang penting di Jinhai. Kamu bergaul dengannya itu luar biasa. Kamu adalah kebanggaan keluarga Ji. Lagi-lagi Hui Cheng ini, orang ini di bawahnya. Kenapa banyak sampah? Jizio, apa yang kamu katakan? Kita pulang yuk. Tunggu aja lihat kejutan. Aku masih ada satu hal. Ingin kuberitahu. Kamu tahu kenapa? Tiba-tiba dipecat. Karena aku sudah bicara dengan bosmu. Suruh kamu pergi. Semakin kamu miskin, semakin aku menekanmu. Biar kamu gak bisa bangkit. Semakin besar jarak kita, semakin aku senang. Ngerti? Jisen, kamu keterlaluan. Baru segitu aja. Kalian belum lihat cara asliku. Kalau kamu bilang begitu, aku gak perlu ragu lagi. Barusan aku bilang, aku akan bikin kamu kehilangan segalanya. Maaf. Kamu maksud apa? Aku bilang, aku akan bikin kamu kehilangan segalanya. Kamu gila ya? Gak apa-apa. Biarkan dia main cepat. Aku pengen lihat. Gimana kamu bikin aku kehilangan segalanya? Wah, ngeluarin HP nih. Anak buahmu cukup sombong ya. Mr. Ji, ada apa? Anak buahmu namanya Jisen. 2 menit lagi. Aku mau dengar dia dipecat. Sehari lagi. Aku mau dengar asetnya habis. Selesai. Aku dengar. Kamu bikin aku dipecat. Dan asetku habis. Telepon bos kita Huya. Skill acting you. Kalau gak masuk sekolah acting, sayang banget. Kamu pikir kamu adalah saya, bisa bikin orang kehilangan pekerjaan kapan saja. Bos. Kamu benar-benar punya anak yang hebat. Menurutku kamu harus main drama komedi. Kamu lebih berbakat dibanding para komedian itu. Lucu ya. Sebentar lagi nggak lucu lagi. Halo bos. Jisen, apa kamu bikin masalah? Dia ada di samping saya. Kamu berani sekali. Mulai hari ini kamu pergi dari sini. Nanti saya cari kamu lagi untuk hitung yang lain. Bos, apa yang terjadi? Jizio itu 100 kamu. Gabung juga nggak bisa lawan dia. Bos. Asen, apa yang terjadi? Kak Zio. Asen, kenapa kamu berlutut ke dia? Apa yang terjadi? Kak Zio, saya ngomong sembarangan. Tolong maafkan saya sekali. Kita kan saudara. Kita kan keluarga. Cepat telepon Pahu. Minta dia tar keputusannya.
Bicara sambil berdiri. Kalau kamu nggak setuju saya nggak bakal berdiri. Bicara sambil berdiri. Kak Zio, kamu siapa sih sebenarnya? Bagaimana bisa kamu perintah? Orang besar seperti Hu Yicheng. Perintah. Kamu bisa hentikan pekerjaan saya, yang cuma 4.000 sebulan. Saya bisa hentikan pekerjaanmu, yang 100.000 sebulan. Adil dan masuk akal. Zio, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa sebesar ini? Kemampuan. Mama, nanti malam aku jelaskan lagi. Kak Zio, tolong lihat pertemanan kita. Sebagai saudara, harap tarik kembali keputusanmu. Lepaskan aku. Jangan ganggu aku. Sampai hari ini, aku tidak mudah. Ketika kamu ganggu aku, kenapa tidak pikirkan aku? Adalah saudaramu. Ketika kamu hina keluargaku, kenapa tidak pikirkan aku? Adalah saudaramu. Tidak benar. Bukankah dia hanya seorang karyawan kecil di perusahaan? Bahkan cicilan rumah beberapa ribu. Tidak bisa bayar. Bagaimana bisa perintah? Orang besar seperti Pak Hu. Ayah jangan urusi ini. Sekarang Pak Hu tidak hanya mau pecat aku, tapi juga mau hitung total. Semua ini karena Jizio yang suruh Pak Hu lakukan. Kalau begitu, aku atas nama pamanmu. Mohon maafkan Asen sekali saja. Kamu masih berani. Atas nama paman, baru saja bagaimana kamu pada kami. Zio punya paman. Seperti kamu. Bagus katanya. Kami tidak punya kerabat seperti kalian. Apakah kamu mau aku juga berlutut padamu? Aku tidak sanggup. Ayah mama kita pergi. Kak Zio, aku salah ya. Kak Xiaozhou, kamu harus selamatkan aku. Zio kakak, aku salah. Zio tadi. Asen kehilangan pekerjaan. Benar-benar kamu yang perintahkan. Bosnya. Orang seperti ini harus dihukum dengan baik. Tapi bagaimana kamu bisa memerintahkan orang besar seperti itu? Sekarang aku adalah Jinhai, perusahaan pertama grup Song, ahli warisnya. Sekarang nilai diriku ratusan miliar. Apa kamu serius? Tentu saja. Kenapa? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi ahli waris grup Song? Iya. APA kamu menggemuk. Jalan yang salah. Melakukan sesuatu yang hal-hal. Mikir apa sih, Bu? Aku warga negara yang taat hukum. Nggak nyangka. Anak ini benar-benar dari orang miskin menjadi jutawan. Yuk kakak, nasibku sangat sial. Aku bersamanya, menderita selama bertahun-tahun. Aku baru saja bercerai dengannya beberapa hari yang lalu. Dia langsung jadi kaya raya. Kamu bilang Tuhan sedang mengerjai aku ya? Apa kamu mau ambil alih kekayaannya? Tentu saja aku mau. Tapi ada cara apa? Anak ini buat aku menderita begitu parah. Aku pasti nggak akan membiarkannya. Aku punya satu cara. Bisa bantu kamu balas dendam. Dan ambil alih kekayaannya. Tapi perlu kerjasama darimu. Kerjasama seperti apa? Setelah Chu Zongnan menandatangani kontrak besar, perusahaan grup Song menunjukkan kenaikan saham yang cepat. Saat ini total dibandingkan bulan lalu naik 71%. Bagus. Ini semua adalah berkat Jizio. Tidak berani tanpa Anda. Saya bukan apa-apa. Saya siap. Mulai hari ini untuk pensiun. Jizio akan sepinana menggantikan saya. Sebagai ketua grup Song, minggu depan akan diadakan Upakra pelantikan. Dan juga akan mengadakan pernikahan untuk kalian. Ayah mengadakan pernikahan boleh. Aku dan Siu sekarang sudah menjadi pasangan resmi. Tapi untuk resmi mengambil alih sebagai ketua, ini tunggu dulu. Kemampuanku belum sampai. Jangan terlalu menolak. Kamu tahu keputusan yang saya buat tidak akan berubah. Baik, saya bersumpah seumur hidup. Setia kepada Siu, setia kepada keluarga Song. Jeja, Mama akan membawamu pulang tinggal beberapa hari. Tidak, aku mau main di rumah nenek. Mama akan membawamu ke taman bermain. Bagaimana? Aku akan membawa Jaja ke rumahku. Tinggal 2 hari saja, 2 hari. Kamu mau membawa Jaja keluar? Tinggal beberapa hari. Sudah bilang ke Zio belum? Maksudmu apa? Aku membawa anakku sendiri. Qiu Yarmain, mengapa aku harus bilang ke Jizio? Apakah sudah bercerai? Aku tidak punya. Apakah benar menjadi seorang ibu? Tidak seperti ini. Jaja dia tidak mau keluar. Dia adalah putriku. Itu ibu sayang. Masih nenek. Anda tidak dapat berbicara. Jaja pergi. Jizio, perusahaan yang dapat Anda jalankan. Tapi Siu berani melakukannya di masa depan. Maaf soal dia. Aku tidak akan mengampuni kamu. Yakinlah ayah. Aku akan hidup dengan Siu. Lalu aku bisa menuliskannya. Memberi makan ibu.
Jia digantikan oleh Wuke. Kau tahu kalau kau mengambilnya. Kapan? Sudah berjam-jam. Sekarang telepon Jia. Jam tangan tiba-tiba tidak memiliki sinyal. Aku tidak bisa melihat tempatnya. Dan aku memberikan Wuke. Saya tidak bisa menelepon. Bu, jangan khawatir. Aku akan kembali sekarang. Ayah, Siu, aku harus kembali. Putri saya di sana. Situasi titik muncul. Cepat kembali. Apapun yang terjadi, ada grup Song untuk mendukung Anda. Terima kasih, Ayah. Berikan obat ini pada gadis kecil. Obat apa ini? Omong kosong, tentu saja obat tidur. Dia sangat kecil. Kau biarkan dia minum obat tidur. Apa yang kamu lakukan? Aku cekat dia akan menangguh. Bangun dan menjerit. Minum obat tidur. Tidak, kau bilang. Tidak menyakiti putriku. Mengikatnya hanya untuk meminta uang dari Jizio. Ya, aku pernah bilang. Tapi sekarang dia ada di sini. Jadi bukan urusanmu lagi. Kalau aku tidak dapat uang, aku bisa melakukan apa saja. Yo. Aku mohon. Pil tidur. Jangan biarkan dia memakannya ya. Aku janji. Dia tidak akan menangis atau ribut. Tidak makan boleh saja. Tapi aku ingatkan kamu. Kalau dia berani berteriak, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah padanya. Baik, Yu. Aku janji. Sudah hampir selesai. Telepon saja. Bagaimana kabar Jia? Zio. Jia sudah dijemput ibunya. Waktu itu aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi, jam tangan teleponnya, lokasinya tiba-tiba hilang. Lalu telepon Wuke. Juga tidak bisa dihubungi. Aku jadi panik. Secara logika Jia adalah anaknya. Dia seharusnya tidak akan melakukan apapun pada anaknya. Wanita ini tidak bisa dipikirkan secara normal. Aku sangat mengenalnya. Wanita yang sama sekali tidak punya batas. Demi uang apa saja, bisa dia lakukan. Ah, Jia tidak akan dalam bahaya kan? Harimau tidak memakan anaknya sendiri. Aku benar-benar tidak percaya. Wuke bisa menyakiti Jia. Aku hanya takut dia menggunakan Jia untuk mengancamku. Ingin sejumlah besar uang. Jadi ini penculikan bukan? Bagaimana kalau kita laporkan ke polisi? Halo, Bisa dengar suara saya kan? Wuke. Tahu kenapa saya meneleponmu? Ngapain? Saya tahu kamu sekarang punya banyak uang. Tapi saya sekarang sangat butuh uang. Kasih saya uang, saya kasih Jia ke kamu. Setelah ini saya tidak akan ganggu Wuke. kamu lagi. Kamu masih manusia nggak sih? Pakai anak sendiri buat ancam saya. Kamu beneran nggak manusia? Jangan banyak bacot 1 miliar. Nanti saya kasih nomor rekeningnya. Transfer ke saya. Saya and Aaron JJK kamu. Gitu aja sih belnya. Kamu ini lagi nyari mati. Jizio. Nggak ada waktu buat banyak omong. Entah transfer uang, atau siap-siap ngurus jenazah Wang anakmu. Yu. Saya sarankan kamu tobat. Kamu ini lagi melanggar hukum. Bisa masuk penjara. Saya sekarang nggak ada waktu buat banyak omong sama kamu. Kamu udah bikin saya nggak punya apa-apa lagi. Sekarang saya nggak takut apa-apa. Kalau kamu berani lapor polisi, saya bakal ngelakuin yang lebih parah. Sama anak kamu. 1 nyawa ganti 1 nyawa. Hei. Wuke Benrange bawa Jia. Cewek ular berbisa ini. Beneran jahat banget. Dia kan ibu Jia. Gimana bisa dia kayak gini? Salah saya. Saya nggak seharusnya ngasih dia. Bawa Jia pergi. Gimana kalau kita lapor polisi aja? Wang Yu sekarang lagi dalam keadaan gila. Saya takut dia bakal nyakitin Jia. Saya coba cari cara lagi deh. Ya ampun, gimana ini? Yuk kita giniin. Ada risikonya nggak sih? Beneran bisa nggak? Kita lawan grup Song. Apalagi mereka. Kalau mereka lapor polisi gimana? Tenang aja. Selama si cewek kecil ada di tangan kita, kita pasti bisa. Udah dari dulu nggak harus ngeladenin lo. Gue kayak gini. Gue bakal masuk neraka. 18 tingkat. Aduh. Lo bisa diam gak sih? Ribut banget. Kalau lo nyakitin Jia, gue bakal lawan lo. Gue udah bilang sama lo. Nggak bisa lo tentuin. Kalau lo masih banyak bacot, gue duluan yang bikin lo mati. Ayah Siu, gue butuh 100 juta untuk nyelamatin anak. Tolong bantu gue. Zio bukan cuma 100 juta, bahkan 1 miliar. 100 miliar lo bisa pakai semaunya. Sekarang lo CEO. Lo punya hak pakai uang sebanyak apapun. Terima kasih. Masalahnya sekarang, walaupun lo kasih dia 100 juta, kalau dia tetap nggak mau lepasin, Jia gimana? Di wilayah Jinhai, ada yang berani lawan. Grup Song, kayaknya udah nggak mau hidup lagi. Siu buruan atur semuanya. Pakai semua kekuatan. Apapun yang terjadi, dalam setengah hari harus nemuin Jia.
Oke, gue langsung atur. Terima kasih ayah. Tenang aja. Kalau nggak nemu Jia, saya Song Shangshang. Di Jinhai sudah hidup sendiri. Benar-benar masuk 1 miliar. Grup Song memang kaya. Bagus sekali. Kalau begitu, saya akan bela Jia. Apakah kamu gila? Hanya 1 miliar. Kamu sudah puas. Lalu kamu mau apa lagi? Minta 10 miliar lagi. Kamu gila ya? 1 miliar, sudah cukup untuk hidup seumur hidup. Kamu ngerti apa? Siapa yang tidak suka uang banyak? Apalagi kalau sekarang kamu mengembalikan si kecil. Kita semua akan ditangkap. Lalu bagaimana? Minta 10 miliar lagi. Bawa si kecil pergi ke luar negeri. Kita bisa hidup mewah seumur hidup. Kamu gila ya? Hei Jizio. Gerakanmu cepat ya. Sepertinya putrimu sangat penting di hatimu. Jangan banyak bicara, uang sudah masuk. Putriku di mana? Jangan buru-buru. Permainan baru saja dimulai. Apa maksudmu? Transfer 10 miliar lagi. Baru kembalikan putrimu. Saya janji. Kamu sedang menuju kehancuran. Transfer 10 miliar lagi. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Dasar bajingan. Dia minta lebih banyak ya. Dia minta 10 miliar. Sekarang lokasi Jia masih dalam pencarian. Apakah kita harus transfer uang dulu kepadanya? Jangan sia-sia. Ini jelas lubang tanpa dasar. Sekarang lihat saja cepat menemukan lokasi Jia. Hei, sudah ketemu belum? Non, setelah kami memeriksa dan membandingkan semua rekaman CCTV di kota, menemukan dibawa ke kompleks perumahan taman, sebuah rumah warga. Baik, kumpulkan semua orang. Kompleks taman. Aku mau cari ayah. Aku mau cari Nana. Jia sayang mama. Ajak kamu ke tempat yang seru ya. Aku mau cari ayah. Aku mau cari Nana. Diam kau, tenanglah. Hei hajar kau. Aku mau cari ayah. Aku mau cari Nana. Aku suruh kau berisik. Siapa itu? Tetangga bawah. Semua karena kau berteriak. Orang jadi datang. Nanti ku habisi kau. Jaga dia baik-baik. Apa kalian siapa sih? Jangan macam-macam. Ayah. Jia ikut tante. Main dulu ya. Ya anak baik. Ayo. Wang Yu, lihat siapa aku. Jizio. Jizio, akhirnya kau datang. Aku dipaksa oleh Wang Yu. Aku juga korban. Tamparan ini untuk Jia. Kau tidak layak jadi mama Jia, bahkan lebih buruk dari binatang. Tamparan ini untukmu. Kau tidak layak jadi manusia. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Kamu diberi kesempatan tapi tidak mau mengambilnya. Bahkan anakmu sendiri tidak kamu lepaskan. Jizio, jangan pukul aku lagi, aku salah. Aku benar-benar salah, aku minta maaf padamu. Aku minta maaf pada Jia. Sekarang aku melihatmu benar-benar merasa jijik. Jizio. Semua ini karena wanita ini yang meracuni pikiranku. Kamu lepaskan aku. Aku akan memberimu uang. Kamu tahu ini apa? Tinju. Kamu masih tahu ini tinju? Aduh. Kamu menculik anakku. Aku untuk menyelamatkan anakku memukulmu sampai mati. Tidak ada masalah kan? Jizio. Aku akan memberimu semua uangku. Kamu lepaskan aku ya. Kalian berdua mungkin seumur hidup tidak akan bisa keluar. Perbuatan jahat tidak bisa diampuni. Kamu lepaskan aku. Aku mohon padamu. Berdua ini, pukuli mereka dengan keras. Simpan bukti dan serahkan ke polisi. Istri. Sudah selesai mandi, ayo. Kamu lihat buku harian ini. Ini buku harian. Aku kira apa? Sudah lihat kenapa? Di dalamnya tulis apa? Sepertinya tertulis, terkena penyakit mematikan. Penyakit mematikan. Jangan-jangan kamu benar-benar terkena penyakit mematikan. Aduh. Ini sebenarnya apa sih keadaannya? Tidak apa-apa. Aku hanya menemukannya di jalan, barang ini. Lalu kenapa kamu peduli? Dokter. Halo, silakan duduk.
Ada masalah apa? Saya rasa. Saya terkena penyakit mematikan. Ingin melakukan pemeriksaan menyeluruh. Alasan kamu curiga? Apa? Dokter. Saya rasa kamu agak familiar. Bisa tidak lepas masker? Biarkan saya lihat. Ya tidak masalah. Kok bisa kamu? Kamu kenal saya. Kamu siapa sebenarnya? Buku harian itu sebenarnya bagaimana? Buku harian apa? Kamu maksud apa? Kenapa kamu bantu saya banyak? Sekarang tiba-tiba kasih saya penyakit mematikan. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Tenang. Sialan kamu. Ah, Kamu kenapa? kamu. Siapa lagi kalau bukan saya? Sial, saya mimpi buruk. Mimpi panjang seperti ini. Suami kamu kenapa? Saya mungkin mimpi buruk. Kenapa kamu sering mimpi buruk?